Jadi seperti menulis di kertas jadinya. Cukup enak sih teman-teman ini. Halo teman-teman, sudah bersama saya sebuah pen tablet dari Fake, yaitu Fake S640. Nah, pen tablet seharga 300 ribuan ini fitur-fiturnya kayaknya bagus, dan saya penasaran pengen tahu seperti apa cara pakainya dan apakah ini benar-benar bagus dan bisa mengalahkan Huion. Mari bareng-bareng sama saya kita unboxing dan review produk ini, oke? Oke teman-teman, udah di hadapan teman-teman, ini adalah produknya ya, sebuah pen tablet dari Fake ya, tipenya adalah Fake S640 seperti ini yang teman-teman lihat ya. Jadi sebenarnya ada merek lain selain ini, yaitu Huion yang lebih dulu hadir dan kayaknya udah banyak yang beli. Nah, ini saya baru lihat ini belakangan ini dan penasaran pengen tahu ini seperti apa produknya, apakah lebih bagus daripada Huion mereknya. Terus pengen tahu juga apakah fitur-fiturnya ini lebih bagus gitu. Kalau ngelihat dari sekilas spesifikasi justru lebih bagus, makanya saya penasaran pengen tahu seperti apa produknya. Oke, ini adalah dusnya seperti ini yang teman-teman lihat. Di paket pembelian yang saya beli ini saya sudah dapat, pertama udah dapat ini glovesnya ya, jadi sarung tangan untuk kelingking dan jari manis ya, jadi untuk nulis supaya tidak terkena bagian yang ditulis ini, supaya mungkin untuk sebagian orang akan lebih nyaman kalau pakai ini. Tapi kalau kalian udah terbiasa sih nggak pakai ini pun juga nggak kenapa-napa. Cuman saya pengen tahu juga nih kualitasnya seperti apa dari glovesnya ini, seperti ini. Dan di paket yang saya beli sudah dikasih juga ini adalah konektor untuk USB Type-C dan yang micro SD. Kok micro SD sih? Micro USB aja ya sebutnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pen tabletnya tinggal dicolokin ke sini. Terus teman-teman tinggal colokin ke handphone atau tablet yang tipenya Type-C. Kalau tipenya masih pakai yang lama, tinggal colokin yang ini aja. Jadi ini salah satu fitur unggulannya, kayaknya dia bisa dipakai di multi device. Jadi bisa dipakai di handphone, bisa dipakai di tablet, ataupun bisa dipakai di laptop ya. Nah, langsung aja kita buka ya, kayak apa sih ini produknya. Taruh dulu, dapatnya apa aja di dalamnya. Nah, ini dia, kita langsung buka aja ya. Kalau teman-teman lihat dusnya ini ya, biasa aja, nggak ada yang spesial. Dusnya berwarna putih seperti ini, di pinggirnya ada tulisan Free Your Mind. Di sininya nggak ada, cuman ada barcode aja. Di sini tertera brandnya Fake ya, palsu dong ini, Fake ya. Ini spesifikasinya ya, modelnya S640. Ini mungkin mengingatkan saya ya, di tipe Huion ada yang S640 juga kalau nggak salah deh. Nah, itu dia harganya lebih mahal, sekitar 450-an kalau nggak salah ya, atau 430-an, tergantung dari kalian dapatnya apa aja di paket pembelian. Cuman memang sih dengan model yang mungkin ukurannya sama, Huion lebih mahal daripada yang Fake ini. Padahal kalau di speknya Fake ini justru lebih bagus gitu. Nah, ini ada tertulis juga ya ukurannya. Di sini tuh 218 mm dikali 130 dikali 9 mm. Oke,
Oke, working areanya 6 dikali 4 inch ya. Report rate-nya 250 rps. Apa ini rps? Ada resolusinya 5080 lpi. Nah, mungkin resolusi ini juga nih yang membedakan di spesifikasinya. Di sini tertera di pennya nggak usah pakai baterai. Kemudian pressure sensitivity-nya 8192 level. Kemudian reading height-nya 10 mm. Interface-nya micro USB. Warnanya hitam di sini. Oke. Sini tertulis juga Beijing Fake E-commerce Co Ltd. Jadi ini dari Beijing ya. Jauh juga ya. Oh, ini ada website juga teman-teman nih. Websitenya di sini mungkin bisa download drivernya juga, di sini ada tulisannya. Driver download di sini. Oke. Seperti itu dusnya ya. Teman-teman lihat ya, biasa aja sih ya. Nothing spesial. Oke. Ya emang ini harganya murah sih teman-teman. Ya segitu tuh murah banget kalau dibandingkan dengan yang pesaing-pesaing yang ada di atasnya ya. Tapi kita belum tahu nih apakah ini memang kurang bagus atau justru lebih bagus. Makanya penasaran juga nih. Kita buka sama-sama teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Dan kita buka ini nih, dapatnya 1 2 3. Oke, seperti ini dalamnya, kayak beli ini ya, tablet beneran ya tuh. Oke, pertama kalian akan bertemu dengan tabletnya, pen tabletnya seperti ini. Kemudian langsung kelibet-libet di sini. Oke, ini pen tabletnya cukup ringan ya teman-teman. Kita lihat dulu di dalamnya dapat apa aja. Ketika kalian buka ada kartu ucapan. Terima kasih telah memilih Fake. Oke, silakan download drivernya di official resminya di sini. Oke. Before installing Fake driver, please uninstall all tablet drivers from your computer and keep all antivirus program closed. Oh, malah disuruh antivirusnya dimatikan dulu ya kalau ketika kalian menginstal. Oke, ini ada seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini sih kayaknya servis yang dikasih oleh Fake ini cukup bagus ya, meskipun dari China kayaknya nih ya. Jadi nggak ada service center di Indonesianya, tapi kelihatannya di sana sih ini cukup bagus ya. Kayaknya di sana kayaknya serius gitu timnya tuh ya. Oke, ada link Facebook, link Twitter, link Instagram, sama link YouTube-nya. Nah, ini mungkin ada tutorial juga kali ya. Nanti boleh juga lah kita liatin kayak apa YouTube-nya, terus seperti apa di masing-masing sosmed mereka. Mungkin ada ini kali ya, ada yang ngasih hasil pekerjaan mereka menggunakan pen tablet ini kali ya. Oke, kemudian ada note seperti ini, stiker berwarna kuning. Ini adalah konten di dalamnya, ada spare nibs. Spare nibs itu ujung yang pulpennya. Kemudian nib remover untuk cabut ujungnya, and quick start guide are in the box. Oke. Yo, kedusnya dus biasa aja. Nah, di dalamnya ini yang tadi dia bilang ini adalah spare nibs ya. Ini teman-teman lihat ya, kayak ujung untuk pulpennya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi total ada 8 spare yang bisa kalian gunakan. Terus ada ini nib remover ya. Jadi kayak bentuknya kayak kunci dan ada lubangnya. Saya sendiri belum pernah pakai sih, cuman mungkin tinggal dikaitkan gitu aja terus dicabut ya.
Oke. Kemudian ada ini. Ya, ini adalah stylusnya ya, udah dikasih tempat juga seperti yang teman-teman lihat. Bagus ya. Maksudnya dengan harga segitu dia bikinin case untuk tempat stylusnya, ini cukup bagus. Bahannya dari Bluedro yang seperti teman-teman lihat ya. Supaya stylusnya mungkin nggak gampang rusak, terus kalau disimpan lebih enak juga. Oke, ini bagus ya teman-teman, saya sih ngelihatnya oke ya. Sekali lagi ini harganya tergolong murah, jadi saya juga nggak expect too much, tapi dengan dapat ini udah cukup bagus. Saya pengen lihat quick start guide-nya dulu ya, pengen tahu kayak apa ini di dalamnya sebelum kita lihat stylus dan lihat pen tabletnya. Oke, seperti ini teman-teman, quick start guide ya. Kita lihat bentuknya seperti ini bukunya. Nah, ini halaman pertama ada produk overview-nya. Oke. Jadi ini di sini di bukunya ditulis bahwa aktif areanya cuma di yang angka nomor 3 nih teman-teman. Jadi di bawah sini sama di atas ini ada garis ini, itu udah nggak bisa dipakai, alias itu adalah upper marking line sebutan mereka. Yang bawah adalah lower marking line, jadi ada tanda bahwa itu udah nggak bisa dipakai untuk area kerja. Oke, kemudian apa ya? The indicator light always on. Oke. Nah, ini ada keterangan tentang pulpennya juga teman-teman, si pen stylusnya. Ini ada keterangannya bahwa ini tidak menggunakan baterai ya, nggak perlu dicas ya. Di ujungnya pen nib ada button 1, ada button 2. Button satunya saya nggak tahu buat apa ya, pulpen apa, tombol-tombolnya. Oke, ini ada installing drivernya, petunjuknya ada di sini. Nah, ini memang ini bisa digunakan juga di tablet, bisa digunakan juga di handphone, atau bisa digunakan juga di laptop. Jadi memang ini multifungsi juga teman-teman, tinggal butuhnya untuk apa ini bisa digunakan. Quick start guide-nya cukup mudah ya, di dalamnya tidak ada driver apapun. Jadi kita diminta untuk mendownload sendiri di alamat yang mereka sudah kasih ya, itu untuk di laptop atau PC. Oke, kita coba lihat stylusnya dulu. Oke. Kalau sepenglihatan saya sih ini bagus ya teman-teman, lihat ya, warnanya grey gitu. Bagus ya teman-teman, kelihatan kelihatan keren, kelihatan kokoh juga. Nah, ini saya juga masih belum ngertiin tombol ini nanti buat apa ya, belum tahu juga, tapi nanti sambil kita cobain ya. Nah, ini teman-teman lihat bahannya seperti ini. Rada ngeblur, sorry. Seperti ini bahannya. Oke, nipnya seperti ini, warnanya juga cukup bagus ya teman-teman, saya ngelihatnya sih seneng. Warnanya ini laki banget ya. Oke, ini ya, tombolnya ada 2 di sini yang teman-teman lihat. Kemudian ini adalah nipnya di depan. Simpel sih, kalau untuk ukurannya sih mungkin ya memang gede ya. Kalau anak-anak gak tau deh ini enak gak ya makanya ya, soalnya rada gede. Ya mudah-mudahan sih bisa dipakai dengan nyaman juga oleh anak-anak ya. Cuman kalau saya sih segini enak sih. Oke, kita masukin lagi. Saya pengen lihat si tabletnya itu sendiri seperti apa dapatnya. Kita langsung kita buka. Nah,
Sebenarnya nggak terlalu gede juga ya teman-teman, ukurannya kecil ya. Ini nggak tahu deh ini kuat nggak ya. Karena bodinya tipis. Kalau Huion itu dia tebel teman-teman. Kalau ini tipis. Sebenarnya plus minus ya. Kalau saya sendiri sih melihat yang tipis seperti ini ya, tipis seperti ini, dia enak dari segi kita nulisnya. Karena dia nggak tebel, jadi kita antara meja sama itu nggak ada jarak terlalu jauh gitu. Kalau Huion itu mungkin setebal ini kali ya, jadi dia tebal gitu dari seluruh bodinya. Kalau ini hanya di bagian kirinya aja yang memang ada komponen-komponennya. Kalau bagian lainnya dia udah aja cuman tipis gitu seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, barangnya 300 ribuan ya, sekitar saya belinya tuh 370 ribu. Sudah mendapatkan gloves dan 2 konektor USB, yaitu USB Type C dan USB yang micro. Kalau tidak pakai glove dan USB port ini lebih murah lah ya, sekitar 315 atau berapa gitu. Oke, gini aja colokannya seperti ini, USB. Oke, kemudian ya seperti yang teman-teman lihat ya, saya akan lihat sekelilingnya. Teman-teman apakah melihat around-nya seperti apa? Ya, ini tipis sih teman-teman. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Oke, ada karet-karet di sisi-sisi, di sudut-sudutnya. Ini tertulis di sini. Ada stikernya, fake. Oke, cukup bagus ya dari produknya yang teman-teman lihat. Simple aja seperti ini. Kelihatannya bagus. Nah cuman saya pengen tahu juga seperti apa nanti penggunaannya, apakah cukup mudah atau susah. Nanti kita sama-sama cobain ya teman-teman ya. Sebelum kita cobain, saya mau lihat dulu ini glovesnya seperti apa. Jadi ini adalah gloves yang ada di paket pembeliannya. Nah ini sebenarnya saya nggak tahu ya teman-teman, ini harganya beda kalau pakai gloves atau tidak menggunakan gloves. Oke, seperti ini ya. Saya sendiri belum pernah pakai, jadi belum tahu apakah ini ngaruh ya. Nah ceritanya gini teman-teman ya, lucu juga ya ini ya. Ceritanya seperti ini penggunaannya ya. Jadi nanti ketika nulis-nulis jadi kelingking sama ini akan ada glovesnya. Jadi nulisnya gini, jadi mungkin lebih nyaman atau bisa lebih mudah kali dalam mengerjakannya. Sejujurnya mah ini kecil ya, dimensi working areanya ya teman-teman. Lihat nggak sih, dia ada garis tipis di bawah, terus ada garis tipis di atas. Jadi ini nggak bisa dipakai ya. Jadi cuman segini aja nih untuk menggunakan si pen tablet ini. Kecil sih untuk areanya, tapi mari kita coba ya, apakah ini fiturnya bagus atau justru masih bagusan Huion. Mari nanti kita bandingin sama-sama teman-teman ya. Oke, glovesnya saya copotin dulu. Kita akan cobain ini untuk pakai pertama di laptop dulu kali ya. Laptop dulu, setelah pakai di laptop kita cobain pakai di tablet dan kita pakai di handphone. Tentunya kita coba juga yang menggunakan micro SD lagi, USB yang tipe micro dan USB yang udah Type C. Kita akan cobain dua-duanya, ada kendala apa enggak itu.
Ya kalau udah dicopotin, ini susah masukinnya guys. Susah loh. Toh, jatuh. Ya, dan jatuh untuk pertama kalinya. Belum dipakai. Oke, saya masukin ini dulu. Nah, kita akan bareng-bareng. Mungkin biar lebih cepet ya. Cobain di tablet dulu kali ya. Habis cobain di tablet, cobain di handphone, baru terakhir kali di laptop kita tukar biar lebih cepat untuk prosesnya. Oke, ini USB-nya kita kasih import dulu seperti ini teman-teman. Kita akan coba pakai di tablet dulu ya. Di tabletnya itu kebetulan ini dia tipenya tipe USB yang model lama, yang micro. Jadi saya akan konekin ke konektornya yang micro seperti ini. Kualitas konektornya sih nggak bagus-bagus amat ya. Nah, tapi mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya. Oke, kita ambil dulu tabletnya sebentar. Oke teman-teman, ini udah di depan teman-teman nih tabletnya ya. Kita mau cobain pakai pen tablet fake ini di tablet Samsung. Apakah bisa dipakai dengan mudah ya? Apakah bisa langsung connect ya? Apakah cukup bagus bekerjanya di sini? Kita langsung cobain aja, colokin di port micro USB. Oke, ini saya colok ya teman-teman ya. Oke, ini udah dicolokin. Sudah dicolokin, apakah langsung connect ya? Di sini sih tidak ada tombol apapun, jadi harusnya langsung terkoneksi ya teman-teman ya. Kita cobain pakai Google Keep. Kita cobain kalau menggunakan drawing areanya ya. Nah, ini seperti teman-teman udah lihat, ini adalah drawing area yang udah muncul. Kita cobain ya. Nggak bisa nggak nih? Oh, bisa lah teman-teman. Keren. Tapi ini mungkin, oh ini jadi udah ada ininya ya. Gini kali ya makanya lebih gampang ya. Coba teman-teman, apakah teman-teman bisa melihat? Oke, bisa kelihatan ya. Oke. Wah, sebentar. Begini ya. Oh, jadi ini defaultnya begini lah teman-teman. Posisinya ngegambar itu begini defaultnya. Ya. Ini saya coba ya, pencet ini ya. Ini buat apa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu ini tombol ini buat apa, nggak ngerti. Oke, kita cobain menulis ya. Kita tulis ya. Nggak berhasil teman-teman. Ternyata cukup mudah menggunakan cukup oke sih teman-teman, cukup mudah untuk menggunakan ini. Jadi dia karena langsung aja teman-teman colokin, langsung bisa dipakai. Kita cobain pakai yang lain, warna yang lain kita cobain, ingin lebih tipis. Oke, cobain. Asik sih teman-teman. Tuh teman-teman lihat ya, asik juga, bisa untuk coret-coret ya. Waktu ini teman-teman pakai ya, ada lampu yang berkedip-kedip di sini teman-teman.
ya. Tuh, lampu di sebelah sini nyala kalau kita lakukan gerakan di atas pen tabnya. Cukup asik ya teman-teman. Oke, enak juga nih buat bikin desain-desain ya. Jadi dengan harga segitu teman-teman bisa punya pen tablet yang cukup enak buat dipakainya. Ini kita coba ya di ujung sini. Kalau di ujung sini dia di daerah mana ya? Oh, di atas banget ya. Agak bingung sih area-areanya. Ya agak bingung ya teman-teman. Tapi mungkin ini karena kita belum biasa aja. Kalau udah biasa sih harusnya nyaman sih. Oke, kita coba gambar apa gitu ya. Kita coba gambar sesuatu yang saya udah bosen gambar ini mulu, tapi bisanya ini doang, gimana dong? Agak susah sih nggak ini karena mulainya di mana juga nggak ketahuan nih teman-teman. Susah ini mah gambarnya, bingung. Tapi berfungsi sih berfungsi, cuman ya mungkin butuh adaptasi makainya aja ini. Oke. Kalau untuk menulisnya ya di atas pen tablet ini menurut saya pribadi enak karena dia justru tipis gini nih teman-teman. Karena tipis ini dia tidak terlalu jendol dari meja tempat kita nulis, jadinya waktu nyoret-nyoret enak gitu ketimbang yang jendol banget ya. Jadi kalau jendol banget kan antara meja ke si pen tabnya rada jauh tuh, nah itu agak susah tuh. Oke, ya seperti inilah penggunaannya, walaupun apa ya, rada ini ya, rada bingung karena area-areanya ini di mana ini bingung nulisnya, di mana ini areanya. Oke. Di bawahnya saya tulis kadang bingung. Tuh, saya mau titik di sini, jadi titiknya di sana karena memang dengan posisi ya. Jadi catatannya adalah bingung dengan posisinya. Oke. Posisinya agak sulit, tapi kalau untuk penggunaannya ini mudah sih, langsung bisa dipakai ya. Cuma ya gitu, ini mungkin saya nggak biasa aja kali ya. Mungkin teman-teman ada yang udah biasa pakai ini sih, bisa-bisa aja. Tapi testing kita menggunakan tablet ini berhasil ya, dan ini bisa digunakan dengan cukup mudah, langsung plug and play saja. Oke, kita mungkin cobain yang berikutnya, kita cobain di handphone kali ya. Yuk mari kita cobain di handphone apakah semudah ini atau enggak. Dan kita akan coba gunakan yang portnya menggunakan USB Type-C. Oke, sebentar. Oke teman-teman, sekarang kita cobain pen tablet fake ini jika menggunakan smartphone ya. Kalau tadi udah pakai yang tipe micro yang ini, sekarang kita pakai yang USB Type-C seperti ini. Apakah ini gampang makainya atau apakah ada kendala? Mari kita cobain. Udah keras ya. Oke teman-teman, langsung saya cobain ya. Colok di handphonenya seperti ini. Oke, ini udah nyolok teman-teman.
dan kita langsung cobain apakah si pen tablet ini bisa dipakai. Oke. Bisa loh teman-teman. Ya, langsung bisa dipakai nih. Oke. Langsung bisa dipakai. Oke, kalau tadi di Samsung tabletnya dia klik ini, dia ada kayak lampunya, ada kayak kedip gitu. Kalau di sini nggak ada kedip sama sekali. Oke. Oh, ini bisa ngedetect ini teman-teman. Kalau tadi di tablet nggak bisa ngedetect, ini bisa ngedetect tuh. Jadi tidak usah ditempel sampai kena, tapi dideketin aja, dia udah bisa detect area-areanya ya. Mungkin ada ada sistem magnetnya juga kali ya, jadi dia bisa tahu area-areanya. Nah, kalau ini mungkin bisa lebih gampang lagi nih teman-teman cara makanya, karena kita tahu di posisinya di mana. Oke. Kita tulis ini fake. Nah, untuk menulis huruf I diketikannya saya bisa kira-kira nih. Nah, kalau tadi di tablet nggak bisa kayak gini teman-teman, nggak bisa ngira-ngira ini mau ngegambar di daerah mana. Kalau ini bisa. Ini saya mau bikin underline, maka akan lebih gampang. Ini sih cakep nih ya teman-teman ya, lebih cakep daripada menggunakan tadi tuh tablet yang Samsung tadi, karena tablet Samsung tadi tidak muncul indikator di sebelah mana posisinya ini mulai digambarnya. Oke, ini kan, ini enak nih, asik teman-teman ini mah. Oke, catatannya ini menggunakan Xiaomi Mi A2. Oke, bagus ini mah ya, cakep. Kita cobain menggambar, apakah juga cukup mudah. Arahnya di sini. Kita coba gambar. Ini enak sih teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat. Cukup nyaman ini, menggambarnya juga nggak terlalu susah. Karena kita tahu di area-areanya di mana ada muncul ininya. Tuh. Jadi ini posisinya saya gerakin, tapi ininya nggak nempel. Saya gerak-gerakin aja. Anehnya tadi di Samsung nggak muncul gini ya teman-teman. Di Samsung tuh udah aja lost gitu, nggak tahu di mana gambarnya, di mana nggak ketahuan juga. Susah sih kalau begitu. Kalau ini mungkin rada mending, teman-teman bisa ngira-ngira, oh ini di sini gitu. Ini aja caur ya gambarnya, gambar opo ini. Agak susah, nggak terbiasa dengan metode seperti ini, tapi at least masih bisa dipakai ya teman-teman ya, ketimbang enggak sama sekali. Oke, susah juga dikit karena nggak biasa. Saya cobain di sini, bisa nggak ya? Jadi saya bagian telapak tangan saya sebagian nempel di sini. Dia masih tetap bisa dipakai teman-teman. Oke. Jadi seperti menulis di kertas jadinya. Cukup enak sih teman-teman ini. Oke, cukup enak. Cukup bisa digunakan ini mah. Ya, perlu adaptasi dikit lah ya. Tapi so far ini cukup memuaskan ya. Artinya fungsinya masih bisa kita pakai dengan baik, walaupun emang rada-rada rada nggak biasa untuk yang pertama kali make ya, kayak saya ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah jago mungkin bisa lebih nyaman lagi makanya. Kalau saya yang masih baru ini sih nggak begitu mudah, tapi nggak sulit juga sih, gampang juga.
Nah, bisa jadi buat gambar gini lah teman-teman, lumayan, artinya masih bisa teman-teman pakai dengan cukup mudah ya. Bisa mewarnai gambar juga nih teman-teman nih pakai ini. Oke lah, mungkin kalau pakai komputer pakai itu enak tuh, apa, ada Illustrator. Oke, lumayan lah ya teman-teman, bisa dibuat buat gambar atau buat tulisan. Yang kalau suka ngajar online pakai zoomnya bisa dijadiin buat papan tulis, kalian tulis macam-macam menggunakan pen tablet dari Fake S640 ini. Lumayan lah ya teman-teman, ini kalau menurut saya mah cukup bagus, cukup enak juga untuk menggunakannya. Oke, itu kita lihat cukup presisi juga sih untuk ininya, untuk movementnya, untuk gerakan-gerakannya. Saya coba gerakan detail di pinggir-pinggirnya, apakah ini bisa cukup bagus ya. Ini sengaja teman-teman, kita mau tahu pakai gini. Kalau manual gini, kalau misalnya nggak nyaman, dia akan langsung keluar dari garisnya. Ini sih masih bisa sih teman-teman, masih bisa dipakai dengan cukup nyaman ya. Saya bikin warna-warna di pinggir-pinggirnya sih nggak terlalu keluar-keluar gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa kira-kira ini gambarnya keluar garis nggak ya gitu, itu bisa dikira-kira sih dengan menggunakan pen tablet ini. Lumayan loh ini teman-teman ya, 300 ribuan ya, 370 sih kalau yang saya beli, karena udah include gloves dan juga ada 2 micro port yang saat ini saya pakai ini. Jadi ada dapat tuh ini. Kalau nggak dapat ini, kita nggak bisa pakai untuk di handphone atau di tablet, harus menggunakan port lagi. Jadi kalian kalau nggak beli paketnya terus tiba-tiba mau pakai di handphone, berarti harus beli dulu tuh portnya teman-teman. Oke ya, seperti teman-teman lihat ya, cukup lumayan enak sih ini, makanya kita benar-benar bisa presisi makanya. Tuh saya pelan-pelan banget. Ini mungkin enak nih kalau teman-teman ngerjain pakai Photoshop ya, ngerjain Photoshop pakai ini untuk apa, entah cropping atau bikin ada Illustrator, pakai ini juga enak juga teman-teman. Ini sengaja saya pakai untuk manual gini teman-teman, biar benar-benar berasa. Ketemu kendala nggak di penggunaannya ya? So far sih ya kayaknya mah ini karena saya belum biasa aja. Kalau udah biasa mungkin ini cukup nyaman ya, cukup, saya sendiri sih untuk pengalaman pertama sih ini cukup oke banget sih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk di handphonenya. Berarti untuk di handphonenya kita nyatakan sukses lah ya. Ini cukup bisa digunakan dengan fungsi yang sangat normal dan hasilnya nyaman juga sih ya. Tinggal nanti teman-teman berkreasi, tergantung kreasinya masing-masing deh ya. Kita tebelin ini, kita tebelin kupingnya, lumayan juga lah teman-teman. Tebelin kupingnya yang tadi udah kedodel-dodel sama warna-warnanya. Oke lah ini teman-teman, cukup enak buat makainya. Jadilah ini gambar Sonic menggunakan Fake S640 pen tablet ya. Cepet emang nggak biasa aja saya ini mah, tapi ini lebih enak teman-teman karena teman-teman bisa kira-kira ini di daerah areanya area mana. Nah
Ya udahlah, oke lah ya, bisa kita pakai dengan baik untuk tablet dan handphonenya. Perbandingannya tadi di tablet nggak ada keluar indikator yang seperti ini. Teman-teman lihat ya, ini ada indikator yang bisa gerak-gerak kalian pakai. Kalau di tablet nggak ada, jadi ini lebih enak digunakan di handphone Xiaomi. Ini Mi A2. Kalau yang tadi pakai Samsung Tab A tidak ada muncul area-area mana yang bisa dipilih sebelum kita lakukan coret-coret. Tapi overall ini berhasil. Tinggal kita cobain menggunakan laptop. Yuk, mari kita cobain menggunakan laptop. Oke teman-teman, tadi udah kita cobain menggunakan tablet, juga sudah cobain menggunakan handphone ya. Nah sekarang kita mau cobain menggunakan laptop atau PC ya. Nah tapi mungkin kalau menggunakan laptop kita kudu harus download dulu ya drivernya di sini ya, di websitenya di fake.com. harus install dulu, kalau nggak mungkin tidak akan kedetek sama sekali ya teman-teman. Untuk itu kita cobain ya bareng saya ya, kita kunjungin websitenya, kita download dulu. Apakah cukup mudah semua prosesnya ya teman-teman? Nanti lihatlah ya, kita bareng-bareng kita kunjungin www.fake.com. Oke, kita ke websitenya fake.com dulu. Oke, masih ngeloading. Jadi ini posisinya tabletnya belum saya colokin sama sekali ya teman-teman. Jadi setelah download drivernya kita cobain install, terus berhasil, baru nanti kita coba colokin ya ke laptopnya. Nah ini lagi loading sepertinya, koneksinya lagi nggak begitu cepet sepertinya teman-teman. Ini lama ya, mungkin sambil lama gini saya masak air dulu ya teman-teman ya, untuk bikin kopi ya, soalnya lama nih teman-teman. Sepertinya malam ini lagi agak kurang bagus sinyalnya. Oke, ini udah muncul ya teman-teman, websitenya udah muncul di fake.com, veikk.com ya, tapi sepertinya belum muncul secara keseluruhan nih. Oh, ini di websitenya teman-teman akan bertemu dengan gambar produk-produknya. Wah, ternyata banyak juga ya produknya ya ini. Berarti mungkin di sono ya, di China mungkin ngetop kali ya. Nah ini punya kita nih yang lagi kita cobain. Kita klik kali ya ini ya. Drivernya pasti ada di situ harusnya. Nah ini memang agak lama ya ini loadingnya. Biasanya sih tidak selama ini, tapi ini kelihatan cukup lama loadingnya. Oke, lama juga ya. Ini saya sengaja nggak cepet-cepetin nanti videonya biar teman-teman mungkin bisa bener-bener merasakan apa yang saya rasakan ya. Jadi bisa kebayang dengan bener kebayangnya bagaimana prosesnya untuk ngedownload drivernya, juga nginstallnya ya. Jadi sebuah produk itu kan bagus enggak kan tergantung pengalaman kita makainya juga. Nah ini makanya biar teman-teman bisa simpulin juga ini sebenarnya produk ini cukup oke atau justru masih okean yang produk tetangga ya. Ini saya mau download driver, masih belum muncul. Di sini ada tulisannya download. Di sini saya klik di sini aja, coba
Tadi begitu klik gambar produknya, tapi tidak keluar apapun. Nah, di sini udah ada beberapa list dari driver download ya. Nah, ini untuk Windows. Ini kita kan serinya S640 ya, berarti produknya ini yang harus kita download teman-teman. Ya, cukup jelas sih di sini produk-produknya udah ditulis di list. Ya, wah ini ada typo error nih. Bukannya Windows tapi Windows ya. Typo error nih ya, salah nih ya. Direvisi ya, Pak ya, tolong ya. Saya download yang ini aja ya, teman-teman ya. Kita coba ya apakah prosesnya berjalan cukup mudah. Masih loading, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil nunggu, bisa sambil ambil snack juga ya, sambil ngemil juga boleh, mau minum teh atau bikin kopi juga boleh ya. Sambil menunggu ini prosesnya, kita download driver dan install drivernya. Mana nggak ada apapun nih, nggak ada pop up apapun teman-teman di sini. Belum ya, lama ya. Ini kenapa sih nih? Simpan tautan sebagai, coba. Wih, nggak mau juga teman-teman. Nah, baru mau nih ya. Oke, kita download dulu di simpan di mana kalian mau taruh drivernya. Ini saya taruh di fake pen tablet. Ya, teman-teman taruh dulu di situ. Kita download dulu di sana. Oke. Kasih download juga ya teman-teman. Ini sepertinya memang mungkin kayaknya koneksi internet saya yang malam ini berasa lemot ya. Downloadnya dikit-dikit gitu. Nggak apa-apa, sambil proses berjalan. Oke, itu teman-teman lihat ya, dia downloadnya per kilobyte. Ya ampun. Oke, sambil download saya tinggal dulu teman-teman ya. Saya lagi masak air untuk bikin kopi. Jadi teman-teman, barang-barang saya ya, kita tungguin dulu. Teman-teman juga boleh tinggalin dulu ya, nggak usah dimatiin, biarin aja. Teman-teman mau bikin kopi atau ngambil snack, silakan ya. 2 menit ya saya tinggal ya. Oke, teman-teman juga boleh 2 menit mau ngapain dulu boleh deh, sambil kita nunggu prosesnya. Oke.
Oke teman-teman, mata ya. Wih, belum berhasil juga ini. Teman-teman, bahkan saya udah selesai bikin kopi. Ya, teman-teman lihat ya, ini kopinya masih panas-panasnya. Kita seruput. Saya pikir udah selesai downloadnya, ternyata masih belum selesai mendownload ya. Ini mungkin benar-benar koneksi internetnya lagi rada kacau ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami pengalaman yang seperti saya rasakan saat ini ya. Oke, kopinya saya taruh sini dulu. Teman-teman mau ngopi juga boleh. Ini sih kelamaan ya. Saya rasa saya cancel aja, teman-teman. Saya gunakan koneksi internet yang lain aja. Saya coba tethering aja kalau gitu. Kalau lama gini mah aduh sedih nih. Lama banget. Udah nunggu lama-lama, udah bikin kopi, belum selesai juga nih. Ini parah ini. Pindahlah. Pindah dulu. Kalau masih nggak bisa, saya pakai tethering hotspot dari handphone aja. Oke, bener lah, ini tidak berhasil. Kita coba lagi, sekali lagi, lanjutkan. Nah, bisa nih teman-teman. Dan sangat cepat ya. Nggak tahu tadi kenapa. Tidak tahu kenapa tadi tidak bisa. Padahal si wifi routernya baik-baik aja padahal. Oke teman-teman, ini udah berhasil saya download. Oke, sudah ada filenya di dalam PC saya. Oke, untuk itu kita langsung download ya teman-teman. Nanti bisa melihat sendiri prosesnya seperti apa. Apakah ini downloadnya gampang ataupun susah, kita akan lihat sama-sama ya. Saya sih selalu berharap sebuah produk yang kayak gini tuh gampang gitu, misalnya apa-apanya gampang gitu ya. Mudah-mudahan ini sesuai ekspektasi kita ya teman-teman. Nah, ini lagi proses menginstal, teman-teman sudah lihat di layar ya. Tulisannya installing. Oke, masih berlangsung prosesnya. Mungkin sambil nunggu teman-teman, apakah mau nyobain kopinya? Ya, masih ada asap-asapnya tuh coy. Widih, asik ya. Boleh kita seruput bareng ya teman-teman yang di rumah juga. Kalau udah bikin kopi atau bikin teh, yuk kita minum bareng-bareng ya. Di layar kalian, di layar saya sudah komplit teman-teman, tapi saya seruput dulu kopinya sebelum kita lanjutkan lagi untuk testingnya. Panas cuy. Oke, ini mah kalian kayak nemenin saya aja ya. Jadi bukan saya nemenin kalian, malah kalian nemenin saya ya. Oke, nggak kenapa-napa, kalian semua dapat pahala ya. Ini saya langsung melihat udah ada centangannya, start driver satu program. Saya klik aja komplit. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apapun. Apakah ada icon di depan? Oke, ada icon baru teman-teman di sini. Teman-teman lihat ya, tulisannya fake tablet ya. Saya coba klik 2 kali dulu ya. Saya coba klik. Muncul di sini. Langsung cek update-nya di sini. Dia lagi cek for updating. Oke, tidak terjadi apapun. Mungkin saya akan langsung coba colokin ya. Saya akan coba colokin si tabletnya sekarang juga untuk. Oke, saya akan coba colokin
tabletnya sekarang untuk melihat apakah dapat terkoneksi dengan mudah atau tidak. Oke, teman-teman, bareng saya kita colokin ini pen tabletnya ke laptop. Ya, kita colokin dulu di sini. Oke, saya udah colokin teman-teman, dan langsung ada kelihatan kedip-kedipnya dan langsung muncul seperti di layar teman-teman ya, langsung muncul gambar seperti di depan ini. Oke, di sini langsung teman-teman lihat ya, di sini ya, ada keterangan bahwa nomor 1 ini bisa di setting-setting tuh, bisa dipilih-pilih. Cuman defaultnya di nomor 1 ini adalah pen atau erase ya. Ini justru adalah nomor 1 nih teman-teman. Sorry ya, rada ngeblur, tunggu dulu. Nah, ini nomor 1 kalau di dalam program fake-nya ini bisa dipilih. Cuman defaultnya nomor 1 ini adalah pen atau erase. Yang ini adalah right click ya. Oke, kita cobain kali ya. Woi, langsung gerak-gerak tuh teman-teman. Mana hilang? Hilang teman-teman. Padahal baru klik sekali, langsung hilang. Mana? Tapi intinya udah bisa ya teman-teman ini. Cuman rada bingung ini. Oh alah, kalau misalnya tadi di handphone atau tablet dia posisinya begini, tapi kalau kalian menggunakan laptop dia begini posisinya nih teman-teman ya. Jadi justru teman-teman lihat ya, jadi justru lebih begini posisinya, miring begini ya. Jadi teman-teman lihat ya, tuh gerakannya ngikutin arahnya dari posisi yang horizontal seperti ini. Kalau tadi di tablet atau handphone maka posisinya seperti ini ya. Kalau di PC seperti ini. Oke, ini udah bisa ya teman-teman ya. Kita cobain kali ya, buka aplikasi ya. Aplikasi yang paling basic ya, kita cobain Microsoft Paint aja. Kagak mau mouse-nya nggak mau karena di atasnya ada ini, ada pulpen. Saya taruh sini tadi, ini nggak bisa dipakai si mouse-nya. Oke, kita cobain dulu pakai Microsoft Paint. Oke, sudah muncul Microsoft Paint-nya. Oke, saya berharap ini bisa berfungsi seperti handphone smartphone tadi ya. Jadi saya bisa nebak di area mana posisinya. Oke, sip teman-teman. Jadi saya tidak tekan ke areanya, cuman agak mendekat aja. Nanti kita bisa lihat dia bergerak-gerak ya teman-teman nih. Tuh, ini kelihatan gerakan-gerakannya. Ini seharusnya bisa lebih enak ya. Bisa pilih-pilih garisnya apa, yang tebal kayak, yang pendek kah. Oke. Wait. Oh iya, saya lupa. Jadi kalau misalnya mau pilih sesuatu terus mau bikin harus klik kanan atau klik kiri. Nggak bisa tuh. Mau lihat ya, begitu diklik ini pen, diklik sekali dia ngapus. Gimana ngapusnya cuy? Ini coret-coret doang ya.
Oke sih, untuk presisinya sangat bagus, cuman fungsinya yang saya mungkin masih belum hafal ya, atau belum terbiasa. Padahal saya klik tambah 1 tulisannya erase, tapi kagak bisa. Kagak mau ini erasernya. Ya, agak susah ya ngapusnya ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Tapi so far teman-teman lihat ini berfungsinya cukup baik ya. Sekali lagi, saya favoritnya fake ini, dia modelnya tipis, jadi jarak antara meja ke pen tabletnya itu nggak terlalu tinggi, jadi enak lah untuk nulisnya. Jadi kayak nulis di buku biasa gitu teman-teman, nggak kayak bikin di ini, nggak kayak bikin di talenan tebal gitu ya. Oke, nah teman-teman jangan bosan ya, karena saya tuh sebenarnya nggak bisa gambar, cuman saya tuh bisanya gambar Sonic. Jadi kita cobain aja lah ya gambar Sonic lagi ya. Kita lihat seperti apa ini kalau menggunakan tablet ini. Ini sih lebih gampang nih karena kita bisa pilih-pilih. Pilih warnanya ini di sini. Warnanya hitam. Ini juga hitam. Oke, jadi mungkin kalau pakai ini perpaduan antara mouse dan pen tablet ini membuat lebih enak ya ngegambarnya teman-teman ya. Ini saya cobain ya, ini apakah gambar kurang tebal ini teman-teman. Tebelin lah ini, kita tebelin, pilih ini. Oke, ini udah muncul indikatornya udah muncul. Ini nggak enak ya, enak loh. Oke, saya akan coba lebih hati-hati menggunakan ini. Cukup enak sih teman-teman, tapi itu dia, mungkin saya belum terbiasa. Nggak biasa. Bener-bener nggak biasa teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, gambarnya mungkin nggak seperfect yang udah biasa make ya pen tablet ini ya. Saya emang benar-benar belum biasa sama sekali, jadi masih amatiran, jelek ya. Coba kita pakai ini aja biar lebih gampang. Wow, lebih perfect. Terus pakai ini susah. Oke. Wah, ini bisa mengisi waktu luang teman-teman juga ya. Apalagi teman-teman yang memang pekerjaannya lebih ke arah desain ya. Mungkin lebih enak nih pakai ini. Tarikan awal tuh selalu nggak enak ya. Nah, mungkin saya mau cobain juga ya teman-teman bagaimana kalau menggambar menggunakan ini. Ya, tadi kan kita udah lihat sama-sama dapatnya salah satunya glove ini, cuman saya belum pernah cobain menggunakan ini ketika menggambar. Mari kita cobain teman-teman. Oke, ini untuk kelingking dan jari manis ya. Kita cobain ya, sebenarnya gloves ini ngaruh apa kagak ya. Kalau untuk tatakan sih oke lah, tatakan jari ya. Tetap aja nggak biasa sih teman-teman. Nah, susah bener, bikin kupingnya susah banget. Bikin kuping aja susah banget.
Oke deh. Susah ternyata cuy, tak semudah yang aku kira. Ini bisa digeser-geser nggak? Bisa digeser-geser. Oke lah. Walaupun tak semudah itu, tapi dengan menggunakan pen tablet ini lumayan bisa membantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan desain atau dengan gambar-gambar lah ya. Ini susah teman-teman, asli sumpah deh susah banget ini. Kok gue berasa malah lebih susah ya pakai si ini, si glovesnya, jadi malah lebih kemana-mana dia larinya, lebih licin jadinya saya mah. Kalau nggak pakai gloves tadi tangan saya kan ngegrip ya, kalau ini licin malah jadi nggak enak kalau menurut saya. Tung, cobain tanpa glove aja lah. Oke, ya memang ini sangat membantu sih teman-teman. Tanpa menggunakan drawing pad atau pen tablet itu sulit sih untuk melakukan pekerjaan yang sesimpel ini, juga susah ya. Ini mah memang aduh lewat, memang harus menggunakan pen tablet, kalau kagak susah banget ini. Oke, wih gemuk amat nih Sonicnya, habis makan melulu kali ya. Oke, kosaki dulu. Susah banget teman-teman. Ya, kosakinya kondor lagi nih kosakinya nih ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, buat sampel aja ya teman-teman. Namanya juga ini nggak jago gambar, tapi ngetes ya, bisanya gambar ini doang. Tapi lumayan lah teman-teman, kita bisa bikin seperti ini ya. Kita warnain lah ya, kita warnain dulu nih. Oke, nih oke, nih oke, nih oke, badannya juga nih oke, nih oke, nih oke. Wih salah, salah pak, itu kayaknya ada ini deh, ada garis yang kurang full di sini. Aduh salah pak, warnanya ini harusnya hitam. Kita cobain teman-teman ya, apakah saya bisa menggambar ini dengan benar ya. Kalau dengan benar berhasil, berarti alat ini berdasarkan pengalaman saya cukup oke banget ya, berfungsi dengan very well. Oke, lihat teman-teman, oke lah ya. Sepatunya warna merah nih, biasanya Babang Sonic. Oke, salah. Oke, jadi deh teman-teman, Sonic the Hedgehog. Oke, mantep kan. Kok merah ini, harusnya biru. Oke, seperti yang teman-teman lihat, akhirnya saya bisa berhasil menggambar Sonic the Hedgehog dengan menggunakan Hedgehog dengan menggunakan fake pen tablet dengan tipe S640 ini ya. Nah, berarti teman-teman sudah nemenin saya nih tadi dari download aplikasinya, install bareng-bareng, terus menggunakan ini di PC. Dan menurut saya sih lumayan karena cukup mudah menggunakannya, dan juga waktu download aplikasi itu terasa gampang lah ya, nggak perlu banyak pilih-pilih, langsung bisa dipakai, dan pen tabletnya pun berfungsi dengan baik ya. Hanya saja mungkin sayalah yang mungkin harus
ngebiasain untuk menggunakan si pen tablet ini. So far oke sih teman-teman. Nah, saya mau tulis thank you ke teman-teman sini ya. Salah deh, harus pilih warna hitam dulu. Size nya kita gedein. Udah, coba kita tulis ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Fake S640 oke banget. Terus apa lagi ya? Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman lihat ya bahwa memang terbukti memang tulisan saya jelek. Oke teman-teman, ini mah jempolan lah. Oke, keren. Coba ini bisa diwarnain pink nggak ya ininya, bagian mulutnya biar lebih kayak Sonic beneran gitu. Wih, bisa loh. Wih, paten ya. Oke lah teman-teman, ini mantap. Nah, itu dia tadi teman-teman, kita udah unboxing dan review produk ini sama-sama. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah produk ini bagus sesuai ekspektasi teman-teman atau tidak? Mungkin kembali ke kebutuhan yang masing-masing lah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video berikutnya.